Halo, salam matematika untuk anak-anakku SMP kelas 8. Ini adalah video bagian kelima dari lingkaran. Nah, sekarang kita masuk materi segi 4 tali busur lingkaran. Selain materi, nanti ada 3 contoh soal yang sudah Pak Wandri siapkan. Lalu jika nanti ada yang kurang paham, silakan boleh tanyakan di kolom komentar. Oke. Kita akan masuk mulai dengan pengertian apa itu segi 4 tali busur. Oke. Ya, menurut definisi, segi 4 tali busur adalah segi 4 di dalam lingkaran yang dibentuk oleh 4 tali busur lingkaran yang saling berpotongan di busur lingkaran. Nah, di sini Pak Wandri berikan ilustrasi dari kalimat ini. Ini lingkaran, titik pusatnya, katakan di sini titik pusatnya O. Kita tahu tali busur itu pasti akan memotong di busur lingkaran. Ini tali busur yang pertama, kemudian tali busur yang kedua, tali busur yang ketiga, dan tali busur yang keempat. Ada 4 tali busur yang membentuk segi 4. Oke, kita berikan nama sudut ya di setiap pinggir-pinggir ini, A, B, C, D. Jadi kita bisa melihat sekarang lingkaran ini memiliki 4 tali busur yang membentuk segi 4. Nah, di sini ada sudut-sudut yang terbentuk oleh perpotongan ya tali busur. Nah, dari sinilah kita akan menemukan sifat-sifat dari tali busur. Ya. Nah, ya, kita lanjut ya. Yang pertama, sifat tali busur adalah dalam segi 4 tali busur, jumlah sudut-sudut yang berhadapan sama dengan 180 derajat. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini 4 sudut itu, ya misalnya ini yang Pak Wandri tandain. Di sini katanya ada kalimat berhadapan. Jadi kita lihat sudut A berhadapan dengan sudut C. Ya. Dan jumlahnya sama dengan 180 derajat. Sudut B ini berhadapan dengan sudut D. Ini jumlahnya sama dengan 180 derajat. Jadi kita simpulkan saja ya dengan penamaan sudut ABC ini tadi di depannya ada sudut ADC ini ditambahkan itu sama dengan 180 derajat. Lalu yang kedua sudut BCD ini ya ditambah dengan yang ada di depannya ini adalah sudut BAD itu berjumlah sama dengan 180 derajat. Inilah sifat tali busur yang pertama. Paham ya? Kita masuk ke sifat tali busur yang kedua. Sudut luar segi 4 tali busur sama dengan sudut di hadapan sudut pelurusnya. Oke. Diulang lagi, sudut luar segi 4 tali busur sama dengan sudut di hadapan sudut pelurusnya. Perhatikan gambarnya. Jadi kita mulai dari apa itu sudut luar segi 4. Jadi kita lihat segi 4 itu ada di dalam lingkaran, maka kita melihat luar segi 4 itu adalah ini. Nah, ini Pak Wandri tandain. Ini adalah sudut luar segi 4. Ya, sudut luar segi 4. Ini Pak Wandri beri nama lah, misalnya sudutnya besarnya X derajat gitu ya. Sama dengan sudut di hadapan sudut pelurusnya. Berarti kita harus tahu sudut pelurusnya dari ini yang X derajat ini apa? Ini. Nah, ini kan pelurusnya supaya membentuk 180 derajat ya. Inilah kita beri nama sudut pelurusnya. Nah, berarti ini misalnya Pak Wandri beri nama Y derajat. Nah, gitu ya. Jadi untuk kalimat ini ya. Sudut luar segi 4 tali busur sama dengan sudut di hadapan. Nah, jadi di hadapan dari sudut pelurusnya itu adalah ini. Nah, D. Jadi misalnya ini Z ya. Nah, jadi untuk memahami kalimat ini, X derajat itu sama dengan Z derajat. Ya, X derajat itu sama dengan Z derajat. Gitu. Jadi maksud dari kalimat ini.
Nah, kalau Pak Wandi buat dengan ya, kalimat yang mudah ya di sini, sudut ADC ini yang tadi C derajat itu sama dengan sudut CBE. Gitu. Ya, dipahami ya. Jadi untuk mencari sudut ADC ya kita harus tahu berapa besar sudut CBE. Gitu. Nanti soalnya misalnya di sini diketahui 35 derajat, berarti ini adalah sisanya yaitu 145. Nah, derajat ya. Maka berapa besar sudut ADC? Yaitu sama di sini, 145 derajat. Gitu. Nah, hanya ada dua sifat tali busur yang Pak Wandi berikan ya. Sekarang kita lanjut dengan lihat contoh soalnya. Contoh soal ke-1 adalah sifat dari tali busur, segi 4 tali busur yang ke-1 ya. Perhatikan gambarnya. Jika besar sudut BCD sama dengan 88 derajat ini, dan besar sudut ABC 90 derajat ini, tentukan besar sudut CDA dan besar sudut DAB. Oke, dipahami ya. CDA itu di sini. Nah, ya, mohon dilingkarin. Berarti di depannya adalah sudut dari ABC ya. Ini 90. Maka kita buat persamaan dulu, harus menjadi sama dengan 180 derajat. Kita buat seperti ini. Ya, CDA tambah ABC itu harus 180 gitu ya. Nah, karena CD yang ditanya, kita tulis CDA tambah 92 derajat ya, yang diketahui ABC sama dengan 180 derajat gitu. Nah, kita bisa cari ya, berarti sudut CDA itu 180 derajat dikurangi 92 derajat, yaitu 88 derajat. Oke, bisa ya untuk yang CDA ini 88 derajat. Nah, gitu. Oke, sekarang kita mencari besar sudut DAB. Sama ya, konsepnya seperti ini. Maka kita buat persamaan dulu. Lihat DAB. Nah, ini ya. Ini yang Pak Wandi lingkarin. Berarti lihat di depan sudutnya. Nah, kita buat persamaan ya, seperti ini. Sudut DAB tambah sudut BCD itu sama dengan 180 derajat. Ya. Jadi sudut DAB yang ditanyakan ditambah sudut BCD ini 88 derajat sama dengan 180 derajat. Gitu. Oke, kemudian ya tinggal kita pindahkan saja 88 ke kanan. Jadi sudut DAB sama dengan 180 derajat dikurangi 88 derajat. Sudut DAB sama dengan 92 derajat. Oke. Paham ya? Ini contoh soal pertama, ada sifat ke-1 tadi, segi 4 tali busur. Kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah sifat yang kedua. Nah, kita baca ya dari kalimatnya. Diketahui ABCD adalah segi 4 tali busur pada gambar ini. Oke, kita lihat lagi. Dengan ya sudut DCG, kita tandain dulu DCG, berarti ini ADH berarti ini. Nah, ini kemudian BAE berarti ini ya, dan CBF ini nah ya adalah sudut luar segi 4. Oke, dari segi 4 ABCD ya. Buktikan bahwa besar sudut DCG, kita lihat DCG ini ya, sama dengan sudut BAD ini. Nah, ya. Yang tadi ya, ini sifat kedua di sini. Dan jika sudut ABC 80 derajat, ABC di sini, mohon ditulis ya, 80 derajat. Tentukan besar sudut ADC ini misalnya X ya, dan besar sudut ADH ini berapa, misalnya Y gitu ya. Dipahami ya, ini kalimatnya harus pelan-pelan sehingga nanti kita tahu apa yang dimaksud. Nah, kita mulai dengan pembuktian dulu bahwa ini mau dikotakin ya, DCG itu sama dengan BAD ya. Kita lihat di sini cara membuktikannya bahwa besar sudut BCD, lihat BCD ini berpelurus dengan DCG di sampingnya. Ya, di sini.
Ini berpelurus kan. Ini Pak Wandi bikin busur ya, 180. Nah, maka kita bisa mengambil bahwa sudut BCD itu ini, BCD ini di sini sama dengan 180 derajat dikurangi DCG, ya kan? Konsep yang tadi, gitu ya. Nah, maka artinya kita punya ini, ya. Kita masukkan besar sudut BCD-nya ke persamaan tadi ini. Jadi, BCD itu adalah 180 derajat dikurangi sudut DCG kan. 180 derajat ya, min sudut DCG, berarti yang ini ya, tambah sudut BAD, nah ini sama dengan 180 derajat. Nah, jadi kita bisa pindahkan 180 ke kanan. Jadi tandanya akan negatif ya. Jadi seperti ini. 180 pindah ke kanan jadi hilang, tinggallah negatif DCG tambah BAD. Kita bisa pindahkan BAD-nya ke kanan. Jadi negatif sama negatif jadi positif di sini. Jadi sudut DCG sama dengan sudut BAD. Nah, kurang lebih seperti ini pembuktiannya. Ya, yang tadi sudut di luar segi 4 itu sama dengan sudut di hadapan sudut pelurusnya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Tentukan besar sudut ADC. Nah, ini sifat ke-1 ya. Tadi ya. Kita bisa cari sudut ADC tambah sudut ABC harus 180. Ya. Ini ya, ADC sama dengan ABC itu 180. Ya, X tambah 80 harus 180. Ya, gitu. Jadi sudut ADC ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut ADC 180 kurangin 80. Sudut ADC sama dengan 100. Ya, kita lihat di sini 80 ini 100. Ya. Pertanyaan berikutnya. Dan tentukan besar sudut ADH. ADH. Nah, bisa kejawab ya. Ini pelurus dengan di sini. Nah, Pak Wandi berikan tanda. Ini pelurus kan di sini. Jadi karena pelurus harus juga sama 180 ya. Tadi di sini sudah 100 ya. Nah, bisa kejawab ya. Jadi sudut ADH tambah 100 itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut ADH itu sisanya ya 80 derajat. Oke, anak bisa dipahami ya. Contoh soal kedua pada sifat kedua dan sifat ke-1 ini kombinasi. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Pada gambar di samping diketahui sudut BCD itu 7x. Kita tulis saja 7x. Dan sudut BAD 5x. Di sini kita tulis 5x. Tentukan nilai x. Lalu, tentukan besar BCD, lalu tentukan besar sudut BAD. Oke, jadi kita cari dulu X-nya, nanti cari BCD, cari BAD. Ya, dan yang diberikan jika sudut ADC, ya, di sini adalah 112. Oke, ya, hitunglah besar sudut ABC. Ini juga berarti ada pertanyaannya 1, 2, 3, 4 sekaligus ya yang ditanyakan. Kita mulai menentukan nilai X. Ya, gimana caranya? Kita melihat saja ini ditambahin ya. Yang di depannya 5x tambah 7x itu harus 180 derajat ya. Jadi atau berpelurus ini. Oke, kita tulis saja. Tadi 7x tambah 5x sama dengan 180 derajat. Jadi 12x sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 dibagi 12 yaitu 15 derajat. Oke, kita dapat nih nilai X-nya. Lanjut, pertanyaannya besar sudut BCD. Nah, BCD itu adalah 7x. Ya, jadi tinggal kita substitusi X 15 derajat. Ya, jadi 7 kali 15 derajat, yaitu sudut BCD sama dengan 105 derajat. Oke, ketemu ya. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, sudut BAD. Nah, sudut BAD itu adalah 5x. Berarti kita ganti X-nya dengan 15 ya. 5 kali 15 derajat, maka sudut BAD sama dengan 85 derajat. Oke, ketemu ya. Sekarang kita ditanya sudut ABC jika ADC-nya 112. Nah, bisa ya, kejawab ya. Nah, karena ini kan berhadapan ya. Oke, kita bisa mencari berapa ini ABC. Nah, gitu ya. Dengan konsep tadi berhadapan harus 180 ya.
Buat sudut ABC ditambah 112 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, dapat ya. Di sudut ABC 180 derajat dikurangin 112 ya, atau sisanya lah langsung ya. Itu sama dengan 68 derajat. Oke. Paham ya anak-anak ya? Oke, jadi ada 3 contoh soal yang sudah Pak Wandi berikan. Silakan jika ada yang ditanyakan, boleh kalian tulis saja di kolom komentar ya. Terakhir, mohon maaf jika ada yang kurang dari pemaparan atau pembahasan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa video berikutnya. Salam matematika.